Investor hidung belang, itulah yang diungkapkan oleh Kang Deddy. Oke, selamat datang di Sandro Channel. Baik, pada kesempatan ini saya sangat terkagum-kagum dengan ungkapan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, yang menyatakan sekarang ini di Jawa Barat ini banyak investor hidung belang. Saya awalnya berpikir apa investor hidung belang? Karena ya gini, ternyata apa yang diungkapkan oleh Kang Deddy itu. Sekarang ini di Jawa Barat ini banyak investor yang tidak bertanggung jawab gitu. Ambil contoh gini. Ketika dia ingin menggali pasir, dia mau loh datang lalu dia berpura-pura baik untuk menjadi pengusaha di situ. Jadilah dia investor yang dianggap orang lain itu baik. Tetapi sebenarnya dia itu hanya mengeruk pasirnya itu saja. Dia hanya mengambil keuntungannya saja. Tidak mau membuat istilahnya itu pembenahan saluran airnya yang bagus, atau misalkan setelah dikeruk setelah buat galian itu diratain lagi. Enggak. Dia menginginkannya itu hanya ingin mendapatkan keuntungannya saja. Dia ingin hanya mengambil pasirnya saja. Tidak mau dia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bagaimana sih agar tidak banjir gitu kan. Bagaimana agar tidak merugikan masyarakat, tidak mau. Termasuk di alam yang seperti ini gitu. Di alam seperti ini juga, ya contohnya saya ini di Pondok Halimun, ya di sini banyak sekali ya hal yang perlu diperbaiki. Nah ini karena ini mungkin milik pemerintah daerah, ya tentunya harus dikelola gitu. Kalau di sini ada yang investasi, misalkan ada yang membuat apa, ya tentunya juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan kebersihannya, bertanggung jawab dengan lingkungannya, jangan sampai nanti dirusak begitu saja. Nah, saya kembali lagi ke investor hidung belang. Kalau kita lihat banyak sekali baik itu perusahaan maupun itu proyek yang tidak sesuai. Nah, itulah yang dikatakan investor hidung belang. Proyek yang tidak sesuai itu seperti apa? Dia sanggup membuat sebuah bangunan ataupun membuat sesuatu, tetapi dia tidak sesuai dengan speknya. Tidak sesuai dengan bahan-bahan yang diinginkan. Nah, kalau tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan bahan yang diinginkan, akhirnya apa? Kekuatannya tidak lama, ketahanannya tidak bagus. Contohnya apa? Contohnya yang pernah viral tuh di beberapa tempat, termasuk itu ada yang kura-kura itu kan dibuatnya dari karton. Itu salah satunya. Gitu. Jadi memang benar kalau kita memberikan julukan investor hidung belang, ya iya, hanya ingin meraup kenikmatannya saja, keuntungannya saja, tidak mau memperbaikinya, tidak mau menyelesaikan permasalahannya gitu. Dan ini mungkin dipengaruhi berbagai macam hal, bisa dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang ada di sana, bisa juga dipengaruhi juga oleh aparat yang berlaku seperti preman. Nah ini sehingga nanti ini ya sangat berpengaruh. Kenapa ya? Para investor juga tidak mau rugi gitu, dan dia mau cari keuntungannya. Lalu orang-orang yang mempunyai kewenangannya juga tidak mau capek doang, akhirnya banyak mencari keuntungannya. Ya jadinya seperti ini. Jawa Barat ini sampai sekarang belum maju-maju. Nah sekarang
masa kepemimpinan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ini, kalau saya lihat itu kan sudah tidak bisa bargaining dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia itu lurus, dia itu ingin memajukan rakyat Sunda, rakyat Jawa Barat sebaik mungkin. Ya mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya Kang Deddy Mulyadi itu bisa melakukan seperti apa yang diharapkannya. Nah tentunya kita sebagai warga Jawa Baratnya harus mendukung. Ya kalau kita berpikir tentang sampah aja, apa yang dilakukan Kang Deddy ya kita dukung. Karena itu hal kebaikan gitu. Kebaikan yang harus kita lakukan. Kita tahu dalilnya, tetapi kita tidak melakukannya gitu. Nah sekarang Kang Deddy, yuk kita sama-sama lakukan. Jangan sampai ini hanya omongan saja gitu. Wah sebenarnya banyak hal ini. Dari satu kata investor hidung belang saja itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti para investor yang datang ke daerah Jawa Barat ini nanti bisa senang, bisa bertanggung jawab. Karena apa? Karena sudah diperbaiki oleh Kang Deddy, perbaiki tentang lingkungannya, perbaiki sumber dayanya, tidak ada premannya, jadi seneng. Dan nanti investornya importor yang bertanggung jawab, bukan yang hidung belang lagi. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau sekiranya menguntungkan, silakan dibagikan. Kalau merugikan, ya tidak perlulah. Oke, salam sukses dari Kang Obi. Berapa menit ya?